Ariel, Pasha, bawa mereka ke ruang hukuman. Awal dipasrahin dari skenario bangku kosong ini ya, lumayan stres juga ya, karena saya harus mendirect kurang lebih 100 orang dalam satu ruangan. Terus tulisan Mas Alim yang luar biasa kacau. Terus ramai nih, sebenarnya yang lebih menarik adalah bahwa proses syuting kita yaitu kita balik. Jadi kita callingannya sore, breaknya pagi. Karena kita pengen mengambil rohnya gitu. Keseruan, terus akhirnya ya berasa beneran. Kalau malam ya kita ambil malam, terus dan apresiasi banget buat anak-anak muda ini, aktingnya luar biasa sekali. Om Andi, terima kasih kerjasama yang kedua kita. Ya kurang lebih begitu, dan saya ingatkan buat teman-teman bahwa apapun bentuknya, dendam itu tidak baik. Terima kasih. Yes, itu dia. Kosong. Hukuman. Membuat Bangku Kosong ketika Pak Paulus bilang kita mau bikin film Bangku Kosong lanjutan dari Bangku Kosong yang dulu, saya udah bikin skrip Bangku Kosong waktu itu, terus kemudian udah revisi, dan juga terus kemudian kita pikir lagi gitu, ini akankah tampil sebagai sesuatu yang stand out atau enggak gitu, di antara film horor yang waktu itu banyak banget itu, dan ke depan juga banyak banget, apakah film Bangku Kosong seperti ini akan terasa. Akhirnya saya sama Pak Parwes, kita harus jujur kalau kita ngerasa bahwa kayaknya ini agak sama ya gitu, kita nggak menemukan sesuatu yang baru gitu. Jadi akhirnya waktu itu kayaknya nggak bisa kita lupakan skrip itu. Akhirnya kita start dengan fresh idea, sebenarnya kita mau bikin apa gitu. Dan waktu itu Mas Monty yang kemudian datang dengan ide, gimana kalau kita buat sesuatu yang meneror sebuah sekolah gitu, dan pelakunya adalah supranatural gitu. Dan kita suka banget dengan ide itu karena karena tiba-tiba memang sekolah tuh, ketika kita melakukan itu, sekolah tuh sedang ya, di beberapa kasus di Amerika tiba-tiba sekolah jadi tempat penembakan, kemudian jadi menjadi tempat yang amat sangat mencekam gitu buat para orang tua maupun para guru dan murid-murid yang ada di sekolah gitu. Jadi kita membayangkan kalau ini kemudian kita ganti menjadi semacam kekuatan supernatural yang kemudian mengancam mereka dan benar-benar mencabut nyawa mereka, itu akan jadi sesuatu yang amat sangat seru kayaknya kalau kita tampilkan itu di layar lebar gitu. Makanya akhirnya kita mulai dengan skrip Bangku Kosong yang ini, dan saya amat sangat menyenangi prosesnya karena berbagai ide, saya rasa bukan cuma saya, tapi ada Mas Monty, kemudian ada Pak Parwes, kemudian juga ada Pak Reza untuk bersama-sama menuangkan berbagai macam ide liar, hal apa yang akan terjadi pada siswa-siswa tersebut gitu. Dan ya pada akhirnya memang perdebatan. Coba tolong, bangku itu tetap kosong kan, bangku itu kan. Saya takut bangku itu diisi, dia marah nanti. Jangan sampai diisi bangku itu ya. Coba tolong Pak Sandiri, tolong belum diberesin dulu. Gimana dia ada mengganggu. Tapi kalau secara dari kayak masalah kode, emang hal-hal seperti bisa terjadi. Bisa terjadi ya. Bisa terjadi kalau lihat dari penampakannya kayak gini, ada isinya ya. Jadi dari serangkaian kegiatannya berbagai macam ide peristiwa itu akhirnya ini. Dan memang perdebatan yang paling seru adalah mengenai jumlah siswa. Saya nggak membayangkan bahwa pada akhirnya, saya pikir ya biasalah kalau orang bikin film horor di sekolah paling 30-40 siswa gitu. Yang utama paling 3-4 ribu orang lah. Ternyata ini Pak Parwes kepengen memang serius bahwa ini harus berasa real, maka didatangkan 100 siswa dengan teman-teman pemain muda yang luar biasa ini. Enggak. Tapi ya itu seperti saya tadi lihat gitu, bahwa sekarang kalau lihat bullying di sekolah dan segala macam, kan tiba-tiba sekolah menjadi sebuah tempat yang mengancam gitu. Nah itu sebuah pertanyaan aja sih, mesti sekolah adalah tidak menjadi tempat yang mengancam, tapi tempat yang menyenangkan untuk anak-anak belajar. Nah ini adalah sisi ekstrimnya. Kalau terus dibiarkan seperti itu, sebetulnya jadi seperti Bangku Kosong ujian terakhir, gitu. Kira-kira gitu. Jadi ujian terakhirnya sebenarnya ya pada akhirnya ujian terakhir, kalau Pak Parwes bilang ya bisa selamat apa nggak selamat, itu ujian terakhir manusia ya Pak, yang paling
ekstrim. Takutnya seperti kejadian dulu. Saya butuh bantuan Abah. Pak, ya Allah, ada yang mati, Pak. Kita mau keluar, Pak. Ini ada tempat tersendiri buat saya, bukan hanya tadi kita ngobrol bahwa Pak, kita tuh dulu ketemu, saya masih 15 tahun dibawa sama Bang Ilham Bintang, dikenalin sama Pak Parwes. Terus kemarin-kemarin tuh saya berpikir, ya ampun, berarti udah 35 tahun yang lalu karena sekarang saya 50. Itu membuat ada satu tempat istimewa buat saya gitu ya. Karena memang di saat saya mulai, maaf saya bicaranya jadi lebih ke pribadi sedikit. Pada saat saya mulai lagi itu di tahun 2015, saya kembali lagi di industri ini, mulai main lagi, itu pun saya diundangnya oleh Pak Parwes. Jadi pada saat saya ditawarin bangku kosong ini, saya baca, terus saya terharu sekali karena ini pertama kali saya ditawarin untuk saya leading di sini dari semua film yang saya lakukan. Jadi buat saya ini penting, baik atau buruknya, enak ditonton atau tidaknya, ya saya berusaha semaksimal. Tapi saya menghargai apa yang Pak Parwes dan Pak Monty juga penulis sudah pasti, Mas Alim, gitu. Kita diskusi banyak juga sebelumnya. Jadi saya terima kasih untuk mendapatkan peran di sini yang penting gitu. Saya merasa itu penting dan yang mudah-mudahan sih seperti tadi Pak Parwes bilang, mudah-mudahan film ini bisa diapresiasi menjadi satu tontonan yang menarik dengan naik roller coaster ride lah itu tadi. Mudah-mudahan tidak spoiler ke sana. Dan saya senang sekali bisa bekerja sama dengan Mas Andi, legend. Biasanya hanya nonton aja dulu di Wiro Sableng gitu sampai sekarang waktu frame, dan Aida ini teman baik saya udah lama, dan Teddy kita udah lama sekali nggak ketemu gitu ya. Jadi kita punya jajaran senior yang seru, jajaran tua sebetulnya. Tapi ya alhamdulillah. Lebih dulu oleh di industri. Terus jadi ini dan teman-teman yang muda-muda yang sangat disiplin, sangat seru sekali di lokasi. Saya tahu pas lagi kita syuting kan selalu rame-rame. Iya. Saya sama Ida ngerasa tuh, oh mereka lagi pasang lagu zaman kita dah. Berarti mereka appreciate kita sih. Kenapa bangku itu kosong? Itu bangku Karina, Abah. Tadi siang dia bunuh diri. Dia ketahuan nyontek. Lalu saya ancam dia kalau dia tidak perlu. Ya, kembali sekali lagi semoga bisa memberikan hiburan yang berbeda dan mengisi horor yang memang saya niatnya juga membuat horor yang belum pernah ada sebelumnya, dan ini adalah sesuatu yang menurut saya adalah sesuatu yang baru. Yes. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Parwes. Pak, kami penasaran kolaborasi dari cast yang sangat luar biasa ini, Pak. Ini kan kolaborasi dari teman-teman juga, ada yang emang tadi Pak Parwes bilang, ada kesempatan, dan Star Vision kita tahu selalu memberikan kesempatan untuk ya bibit-bibit baru di industri perfilman Indonesia, dan tadi kolaborasinya juga sangat luar biasa. Ini gimana Pak idenya? Akhirnya nama-nama yang luar biasa ini ada di sini barengan sama kita. Jadi pada waktu saya dengan Mas Alim menulis skripnya, Mas Alim itu menulisnya karena begitu banyak yang ikut di ujian terakhir itu, sehingga saking bingung Mas Alim udah nggak bisa lagi bikin nama. Jadi dia sebutnya siswi 1, siswi 2, sebenarnya nggak bisa. Ini semuanya karakter, karena semua adalah karakter. Semuanya bermain, mempunyai pengalaman dalam proses yang terjadi di sekolah ini. Dan akhirnya kita mempunyai cukup banyak karakter tokoh yang kita butuh casting yang pas, yang ideal. Dan akhirnya segenap tim mencoba mengumpulkan generasi aktor Indonesia yang akan datang, yang mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah sebuah permajaan. Ya, saya ingat sebelah saya tadi kita ngobrol nih. Aku pertama kali ketemu sama Karina, ingat kamu syuting film apa? Lagi di Bandung,
Pasti kantor saya di Bandung umur 15 tahun. 15 tahun dan kita sekarang setelah 35 tahun kita bertemu menjadi aktor yang hebat. Semoga yang baru-baru ini pun akan menjadi aktor-aktor hebat yang akan menambah energi bagi perfilman Indonesia. Oh. Bila bisa merasakan kemarahan dan dendam yang luar biasa yang akan dilampiaskannya pada semua orang yang ada di sekolah ini. Hanya peristiwanya pada saat ujian terakhir, tetapi juga kepada orang yang mengalaminya. Jadi memang ujian terakhir ini menurut saya adalah makna yang cukup inklusif, menunjukkan urgensi dan teror sebetulnya. Ya kan, apa yang namanya ujian terakhir ya pasti menjadi trauma bagi kita. Jadi itu adalah setelah kita otak-atik ya Mas Salim ya skripnya, menurut saya ini aneh penonton kali ini mungkin Pak Yan juga tahu. Kalau kita bikin film cek toko sebelah, cek toko sebelah 2 lebih bagus filmnya, penontonnya lebih sedikit dari yang pertama. Ghostwriter 2 dulu kan tidak. Bikin Get Married 2 ya sama aja bagus. Nah jadi akhirnya kita pikir bangku kosong lagi, masa bangku kosong 2, penontonnya jadi sedikit, ya kan? Ya udah kita bikin ujian terakhir. Jadi menurut saya tidak cukup capable untuk berbicara tentang pendidikan di tanah air ini. Berbicara tentang Perfilman. Biaskannya pada semua orang yang ada di sekolah ini. Oke, ini awal ditawari untuk karakter Ujang Budi ya saya berpikir ini menarik ini karakter ini sangat menarik untuk saya, ini akan menantang saya untuk bisa memerankan tokoh yang cukup jahat di sini ya, yang tahu mungkin. Dan saya selalu dibayang-bayangi dengan nama Andy Rif adalah penyanyi rock, udah itu aja orang di atas panggung. Jadi kalau di film saya benar-benar ingin menjadi tertarik untuk memerankan peran yang sangat jauh sekali dari sosok saya. Kalau melihat sosok saya di atas panggung itu kan seperti itu, jadi orang lupa bahwa yang dilihat itu adalah Andy Rif si penyanyi itu. Kemudian keinginan saya itu seperti itu gitu, kalau memerankan satu karakter. Dan di Ujang Pekat kebetulan juga Ujang Pekat ini latar belakangnya dia adalah orang Sunda ya, orang Sunda ya, dan saya sendiri 100% orang Bandung, orang Sunda. Jadi mungkin secara gestur, secara bahasa, secara pengucapan usia si Ujang itu seperti itu ya, suara seperti apa yang harus saya keluarkan juga itu juga sangat menantang dan menarik ya. Terima kasih untuk Om Lakon, DM Ali, Pak Parwesi sudah memberi kepercayaan pada saya untuk memerankan Ujang Pekat ini, itu aja sih. Akhirnya kita bertemu lagi.